teman-teman, penikmat cerita horor dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik, sehat selalu, dan sukses dalam semua aktivitasnya. Seperti biasa, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor buat kalian semua. Penasaran? Silahkan menyimak sepuasnya kalau kalian berani. Namaku Hesti, umur 33 tahun, domisili di Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih follower. Kali ini aku akan mencoba untuk bercerita satu episode gelap dalam hidup yang pernah aku jalani. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan, sama sekali tidak pernah ibadah, selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit penggambaran, sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk jadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan menjadi karyawan. Almarhum ayah, dulunya seorang pengusaha sukses, aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasanku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita itu, selepas kuliah, aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace, menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita, seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku tidak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain, tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru mulai usaha, merintis istilahnya. Daganganku tidak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi gencar dan lain sebagainya. Tapi tetap saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Menurut orang-orang penampilanku cantik, ditambah aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya kata orang, aku cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi walaupun hanya akun pribadi dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayanlah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Kembali ke kegiatan usahaku. 2 tahun lebih tidak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar saja, tidak ada peningkatan. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal menjalaninya. Putus asa, hampir. Iya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya tahun 2015 aku bertemu dengan salah satu teman lama. Teman SMA tepatnya. Temanku ini bernama Rida. Kami bertemu tidak sengaja di salah satu mal di Jakarta Selatan. Tentu saja dalam pertemuan itu kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada masa SMA dulu kelihatan culun, lugu, dan agak dekil, berubah drastis menjadi perempuan cantik, menarik, bergaya modis dan dengan dandanan mewah. Sama seperti aku, Rida juga waktu itu belum menikah. Tapi ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum. Rida tidak berkuliah. Tamat SMA dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses.
sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang dia tangani. Intinya Rida sudah menjadi orang kaya raya, mobil mewah, dan rumah besar sudah dimiliki. Pokoknya hidupnya bergelimang harta. "Kamu sekarang ngapain, Hes? Kerjakah? Di mana?" tanya Rida di tengah percakapan. "Aku nggak kerja, dak. Masih mulai usaha, jualan, tapi masih merintis gitu," kataku sambil tertawa. "Bagus dong, nggak apalah, namanya juga usaha. Pasti berdarah-darah di awal. Aku juga begitu dulu, penuh dengan keringat dan air mata," begitu Rida bilang. Itu pertemuan pertama. Setelahnya ada beberapa kali pertemuan, walau masih hanya sekedar ngobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu, dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya, entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu aku sangat kagum padanya. Sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Kamu percaya nggak sih, Hes? Tahun 2010 itu aku masih belum punya apa-apa. Hutang seleher, pindah-pindah kos karena tidak sanggup bayar. Pokoknya parahlah hidupku. Rida bercerita begitu kami sedang berada di dalam sedan mewahnya suatu hari di akhir tahun 2015. "Loh, tapi kan kamu sekarang sudah ngerasain hasilnya. Keren itu, dalam 5 tahun loh bisa mencapai ini semua," jawabku menimpali. "Tapi kamu harus jawab jujur deh. Kamu pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun saja?" Aku, "Iya kan? Nggak apa-apa, Hes, itu wajar." "Iya sih, kok bisa ya kamu bisa sesukses ini dalam waktu yang bisa dibilang singkat? Cuma 5 tahun. Keren ih," jawabku. Setelah itu aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. "Kenapa dah? Kok berubah gitu?" tanyaku penasaran. "Semua ada awalnya, Hes, ada pencetusnya." Rida bilang begitu sambil kemudian tersenyum. "Maksud kamu apaan sih, dak?" Aku semakin penasaran. "Kamu sudah aku anggap sahabat, Hes. Aku akan cerita bagaimana caranya sampai aku bisa punya ini semua, harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi aku mohon, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Aku belum pernah ceritakan hal ini kepada siapapun." Begitu Rida bilang panjang lebar. Intinya Rida ingin menceritakan satu rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran. Memang bagaimana sih caranya? Kenapa sampai harus rahasia-rahasiaan segala? Hari berikutnya, Rida mengajakku keluar kota. Awalnya aku tidak tahu akan kemana dan tujuannya apa, aku hanya ikut saja. "Sudah, kamu ikut saja, jangan tanya-tanya. Aku mau nunjukin satu tempat." Rida bilang begitu. Ya sudah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke satu tempat di wilayah Banten, agak pedalaman 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di tujuan. Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya kami harus melewati jalan tanah dengan kanan kiri pesawahan dan hutan kecil. Cukup pedalaman. "Ini rumah siapa dah?" tanyaku. "Sudah, keluar dulu yuk," jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar, aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Neng Rida, akhirnya datang lagi. "Sudah lama sekali ya, Neng." Seorang bapak keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja namanya Pak Ruhiyat, nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau berperawakan kurus tinggi, berpakaian serba hitam, kumis tebal, menghiasi wajah yang memiliki sorot mata tajam.
Aku agak ngeri melihatnya, cukup seram. Lalu kami dipersilahkan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami pun berbincang. Saat itu aku hanya jadi pendengar, pemerhati, hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhiyat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini dan siapa sebenarnya Pak Ruhiyat ini. Ternyata Pak Ruhiyat adalah orang pintar, paranormal, begitulah. Walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasehat spiritual, bukan dukun. Ah, sama sajalah, begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang sampai akhirnya menjelang maghrib, Pak Ruhiyat bilang begini. Ya sudah, sekarang saja yuk Neng, biar cepat selesai. Maksudnya apa? Mereka mau ngapain? Aku tidak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Ruhiyat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar tidak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Ruhiyat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Hanya sebentar, sekitar 45 menit kemudian, mereka sudah keluar dari kamar, selesai. Lalu lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya, sekitar jam 6:30, kami pamit pulang menghindari kemalaman sampai Jakarta. Dalam perjalanan pulang aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. Kamu ngapain sih di kamar itu, Dak? Perdukunan ya? Tanyaku membuka percakapan. Aku tadi merawat susuk, Hes. Memperpanjang masa gunalah intinya, supaya bisa terus mujarab. Jawab Rida. Gila, kamu pasang susuk dah. Sarap kamu ya. Nada bicaraku jadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu Rida mulai cerita dari awal. Ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya. Terjerembab dalam lilitan hutang piutang, hidup sengsara dalam kemiskinan. Rida putus asa, sempat hampir bunuh diri. Sampai akhirnya dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruhiyat. Lalu Pak Ruhiyat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susuk untuk kesuksesan usaha. Ini susuk dipasang di muka, Hes. Fungsinya supaya aku kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekanan kerja. Entahlah, tapi sejak dipasang susuk, hidupku beranjak membaik. Aku dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya tidak bisa aku dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama denganku. Semuanya lancar, Hes. Sampai akhirnya hutangku lunas semua dan jadi seperti aku yang sekarang ini. Begitu Rida bilang. Jadi sepertinya susuk ini memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti kali ini. Kamu juga kalau mau bisa, Hes. Kalau mau, biar aku bayarin deh untuk maharnya. Rida bilang begitu ketika aku masih melamun setelah mendengar ceritanya. Enggak dah, makasih. Aku enggak mau. Serem. Aku jawab begitu. Awalnya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu walau hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida. Susuk dengan semua hasil yang dicapai. Yang pada awalnya aku sama sekali tidak tertarik, perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda, ingin memiliki semua hal yang dipunyai oleh Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelpon Rida. Dak, aku mau deh kayak kamu. Aku mau pasang susuk juga. Rida tertawa, kemudian dia bilang, Oke, Kamis ini kita berangkat ya. Ya sudah. Sesuai rencana pada suatu Kamis, kami datang berkunjung ke rumah Pak Ruhiyat. Lagi. Pak,
Hesti akhirnya mau juga nih dipasang. Begitu Rida bilang, "Ya sudah Neng, tidak apa-apa, biar sukses seperti Neng Rida, jadi pengusaha besar di Jakarta," timpal Pak Ruhiat. Lagi-lagi singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Ruhiat dan istrinya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyegak pernapasan. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyegak pernafasan. Tidak ada ventilasi sama sekali, juga tidak ada cahaya masuk. Penerangan hanya bersumber dari benda seperti lilin yang bentuknya aneh. "Neng, nanti Neneng tidak akan merasakan apa-apa. Tenang saja, prosesnya tidak akan lama," begitu Pak Ruhiat bilang. Benar, beberapa belas detik setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan, entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Ruhiat. Tangannya dingin karena basah dengan air. "Bangun Neng, sudah selesai," begitu Pak Ruhiat bilang sambil tersenyum. Sudah selesai? Kok tidak terasa apa-apa? Banyak pertanyaan yang ada di kepala. Kami bertiga lalu keluar kamar menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ kami lagi-lagi berbincang. "Dipasangnya satu dulu ya Neng, kita coba dulu. Manjur tidak pakai susuk yang ini," Pak Ruhiat membuka percakapan. "Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya," istri Pak Ruhiat menimpali. Aku mengangguk-angguk. Saat itu aku tidak tahu susuknya ditanam di mana, yang pasti di wajah, tapi tidak tahu letak pastinya. Pak Ruhiat bilang khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaan, begitu katanya. Begitulah, jam 7 malam kami pamit pulang. Setelah pemasangan susuk itu, aku menjalani hidup seperti biasanya, seperti sebelumnya, normal. Hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Ternyata aku merasakan ada perbedaan. Iya, perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti penjualan beranjak naik, semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya mulai belasan juta. Berikutnya bisa puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya, aku sampai harus mempekerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usaha. "Wah, mulai terasakan hasilnya. Selamat ya Hes," kata Rida pada suatu seketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya. Mengikuti nafsu sesat, kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruhiat untuk memasang susuk lagi. Berikutnya, kira-kira 3 bulan sekali aku datang mengunjungi Pak Ruhiat. Entah itu bersama Rida atau sendirian. Aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta, semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya tidak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal, jadi seorang selebgram. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan endorse. Dari Instagram ini saja, penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hati aku merasa ada gundah. Seperti ada yang mengekang, hidupku seperti berhutang. Aku merasakan hampa, terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk abaikan semua, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata tidak bisa. Aku mulai merasa bersalah, semakin merasa bersalah. "Tidak apa-apa Hes,
Nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang tidak enak itu. Ya sudah, aku coba terus jalani, memaksa diri untuk menikmati semuanya. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku syok, bersedih, dan menangis. Kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Sepeninggal Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhiyat. Dengan berbagai macam alasanku, aku tidak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir. Sampai ketika di awal tahun 2019, aku mulai merasa ada keanehan di badanku. Awalnya hanya meriang ringan, beberapa kali aku menggigil kedinginan. Hanya seperti itu. Tapi berikutnya mulai merasakan yang lain. Badan sering demam tanpa sebab. Kepanasan, gerah, lalu tiba-tiba menggigil, begitu terus semakin rutin. Sering juga kepalaku sakit sekali, wajah panas tiba-tiba. Aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruhiyat. Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi, sial, pesan singkatku tidak dibalas. Ketika aku coba menelpon ternyata nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk mendatanginya saja ke rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya aku ketika sampai di rumah Pak Ruhiyat mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruhiyat lagi. Menurut tetangganya, akhir tahun 2018, Pak Ruhiyat meninggal mendadak. Entah karena apa. Sepeninggal Pak Ruhiyat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Aku bingung bukan kepalang. Kemana harus pergi untuk menyembuhkan diri? Dalam kendaraan perjalanan pulang, aku menangis sejadi-jadinya. Menyesal sedalam-dalamnya, pikiran buntu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya aku makin tersiksa, sakitnya makin menjadi-jadi, aku tidak tahan, sakitnya tidak terkira. Pekerjaan mulai terbengkalai, hidup mulai berantakan, tubuhku semakin kurus, kusam, tidak bercahaya, aku sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku tidak tahan lagi. Sampai ketika ada satu teman yang berniat baik untuk menolong. Dewi namanya. Hes, aku pernah lihat di TV, ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin kamu bisa coba hubungi dia. Begitu katanya. Jadi Dewi bilang dia pernah menonton satu acara di TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal, sebut saja namanya Mas Wawan. Dewi menyarankan aku untuk menemuinya. Ya sudah, aku belum ada pilihan lain lagi, kemudian berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya Mas Wawan mempersilahkanku untuk datang menemui di rumahnya di pinggir timur Jakarta. Karena sudah tidak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu. Di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah, aku kembali bercerita semuanya. Dari awal pasang susuk sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh iya, waktu itu ternyata bukan hanya Mas Wawan yang aku temui. Ada satu orang lagi, ternyata ada Mas Bri juga. Iya, Mas Bri yang kita kenal ini. Mas Bri ternyata teman dari Mas Wawan. Saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Bri. Mas Bri ternyata teman dari Mas Wawan. Saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Bri. Oh begitu, kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini Mbak Hesti harus mulai tobat ya, jangan diulangi lagi. Begitu Mas Wawan bilang.
Aku mengiyakan karena sudah tidak tahan lagi, aku ingin sembuh. Nanti Mas Bri yang bakal ambil susunya ya. Dia bisa juga kok, lanjut Mas Wawan. Setelah Mas Wawan bilang begitu, aku melihat Mas Bri seperti kebingungan. Entah kenapa. Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu, meninggalkan aku dengan Mas Bri di ruang tamu. Tapi tidak lama setelah itu Mas Wawan muncul kembali dengan membawa nampan lebar keperakan. "Ayo, kita mulai," Mas Wawan bilang begitu, setelah sudah kembali duduk. Berikutnya dipandu Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses berdoa ini aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat, cenderung panas. "Mas, mukaku panas, aku tidak tahan." Aku bilang begitu sambil nyaris menangis. "Ya sudah, kita mulai cabut ya. Mas Bri, silahkan," kata Mas Wawan. Lagi-lagi Mas Bri seperti kebingungan. Aku melihatnya begitu. "Nggak apa-apa Mas Bri. Ayo, tunjuk saja di mana letak susuknya, lalu ambil." Mas Wawan melanjutkan omongan. Kemudian perlahan Mas Bri mulai mengangkat tangan. Lalu jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku, tepat di bagian bawah bibir di atas dagu. Jari telunjuk Mas Bri terasa dingin. Kemudian perlahan aku merasa sedikit sakit, rasanya seperti bisul atau jerawat di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, terdengar suara, ternyata ada logam kecil keluar dari wajahku lalu jatuh di atas nampan keperakan yang disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Aku melirik ke atas nampan. Ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan, sangat kecil bentuknya. "Masih ada Mas Bri?" tanya Mas Wawan. "Masih Mas," jawab Mas Bri pendek. Kemudian jari telunjuk Mas Bri mulai bergerak lagi. Kali ini menempel di pipi kananku tepat di bawah mata. Lagi-lagi aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama. Dan lagi-lagi ada benda keluar dari wajahku yang disentuh oleh jari telunjuk Mas Bri. Kali ini benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil. Kira-kira seukuran butiran beras. "Selesai?" "Belum. Masih ada Mas Bri." Lagi-lagi Mas Wawan bertanya. "Masih Mas," jawab Mas Bri lagi. Tuhan, ada berapa susuk di wajahku? Aku mulai menangis. Berikutnya jari telunjuk Mas Bri menyentuh keningku tepat di tengah-tengahnya. Sama, aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya. Satu benda lagi jatuh di atas nampan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi, kecil sekali bentuknya. "Sudah habis Mas, tidak ada lagi," Mas Bri bilang begitu. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya wajahku berangsur terasa normal, tidak panas lagi. "Janji ya Mbak, jangan lagi-lagi. Lebih baik berusaha yang normal-normal saja," begitu kata Mas Wawan. "Iya Mas, saya tobat, tidak akan lagi-lagi. Terima kasih banyak," jawabku sambil menangis. "Kalau ada apa-apa lagi bisa menghubungi saya atau Mas Bri, kapan saja, jangan sungkan," lanjut Mas Wawan. Selanjutnya aku pamit pulang. Setelah itu hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat, aku menyesal. Tidak akan lagi-lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jauh lebih tenang, berusaha untuk dekat dengannya, beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah, usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang.